Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugasatsu, toko fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu Super Space Serif Gaban Infinity dalam segmen Pandir Satsu. Sebelum itu jangan lupa dulu ingat subscribe, klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang pecinta Tokusatsu. Jangan kemana-mana, stay tune terus video saya ini ya. Jangan di skip ya. Ya, cekidot. Henshin. Oke, kita akan bahas episode 5 yaitu Super Space Serif Gaban Infinity. Di awal episode kita sedang berada di bumi Multiverse A8018 dan kembali ke buminya siapa? Setsuna Aiko-kun yang tinggal di situ. Dimana malam hari itu ada sekelompok apa namanya nih? Ada si transaksi penjual penjahat yaitu apa? Penjual apa namanya? Pasar gelap. Pasar gelap lah pokoknya itu, menjual emogear. Namun ternyata itu sudah diketahui oleh Setsuna, langsung datang. Kalian terkepung ya. Setsuna yang berubah menjadi Gaban Bushido mengalahkan si para penjahat itu, namun tidak melukai para penjahat itu karena manusia. Jadi kan ibaratnya tuh menebasnya tuh tidak dengan tajam yang tumpul saja kan ini nah. Terus ya cuma memingsankan si para penjahat itu lalu tangkap lah gitu aja. Nah, ya singkat cerita setelah berhasil Setsuna mengalahkan si para penjahatnya, langsung ditangkap lah. Nah, langsung dibawa ke kantor polisi. Kemudian kepala divisi yaitu bernama Roy Amoy datang dan melihat langsung penangkapan di lapangan tersebut. Wah, kerja bagus Setsuna. Oh ya. Setelah perbincangan antara Setsuna dengan Roy Amoy, ada seseorang yang memantau dari jauh. Nah, itu ternyata laki-laki tapi menggunakan apa itu? Rambut kuning, rambut pirang, rambut panjang pirang. Dan dia mengatakan dirinya ingin sesuatu atau seseorang, namun dari lihat tersebut apakah si pirang si pria rambut pirang rambut panjang pirang itu menginginkan Roy Amoy atau gimana gitu. Nah, di sisi lain tepatnya di markas pusat Wanebuchi dan Patkan sedang berjalan di koridor. Saat itu Reiji datang membawa berkas banyak. Gimana? Anggap ini aja. Ya Allah. Lalu kemudian Wanebuchi berkata, ya Allah, zaman sekarang ada aja pakai kertas arsip gini banyak pada zaman modern katanya, sambil mengerjai dengan cara kaki Wanebuchi ingin mengaitkan mengaitkan ke ke kaki Reiji agar Reiji yang membawa kertas arsip itu jatuh. Namun dengan kekuatan seimbangnya Reiji, akhirnya si berkasnya pun tidak jatuh. Lalu si Patkan bicara, tuh perbaiki kakimu. Ya, setelah sampai masuk ke ruangan divisi arsip, si Daisuke tertawa melihat bisa nonton di layar monitor. Si Daisuke itu berkata benar-benar kayak seperti orang divisi arsip. Berarti si Reiji ini ibaratnya tuh pangkatnya tinggi tapi istilahnya tuh menyamar, kalau gak salah kayak seperti itu, menyamar dan masuk ke divisi arsip, divisi paling bawah. Jadi agak bebas untuk bisa kemana-mana. Setelah pembincangan selesai, ketawa-ketawa, lalu kemudian ada langsung datang laporan bahwa si Pak Karya langsung memberitahu kepada para divisi arsip ada energi negatif di bumi A8018. Lalu Reiji berkata, itu kalau salah itu di mana itu dunianya si Setsuna. Katanya seperti itu. Dengan perintah Pak Karel, bagian divisi arsip langsung berangkat. Siap, langsung berangkat. Singkat cerita, si divisi arsip sampai ke bumi A8018 dan Reiji pun langsung turun
dari pesawat ya bertemu dengan Setsuna dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah itu Setsuna menjawab kita kena jebakan oleh musuh, dan kepala divisi yaitu siapa namanya kepala divisi di bumi tadi, nah bumi A8018 bernama Roy Amoy ya diculik. Si musuh itu katanya full metal armor akan kutawan. Nah seperti itu katanya berkata si musuh ya, si siapa namanya nih Setsuna bercerita kepada Reiji sambil menunggu menunggu perintah dari pusat selanjutnya untuk bergerak untuk menyelamatkan siapa namanya si Roy Amoy atau full metal armor. Lalu Reiji pun menjawab, mengapa kita tidak cari saja langsung siapa namanya, misalnya bergerak langsung tanpa menunggu perintah pusat ya, kalau takutnya kepala divisi kenapa-napa. Nah jadi kata si Reiji, apa kita langsung bergerak saja, nah biar saja kita melanggar perintah. Apa nih sambil Reiji maksud Setsuna. Setsuna tuh ibaratnya tuh kalau diberi perintah kan siap langsung. Nah itu kayak kaku gitu, nah kada tanpa berpikir ke keinginannya sendiri. Lalu si Reiji bertanya kembali, apa itu full metal armor? Nah lalu Setsuna menjawab, biasanya si para penjahat kan memberi nama panggilan si Roy Amoy dengan sebutan full metal armor karena si Roy Amoy itu sudah banyak tak terhitung sudah mengalahkan para penjahat itu, menghancurkan organisasi si para penjahat. Lalu si penjahat itu kayak agak takut sama si Roy Amoy dan memberi nama panggilan atau gelar seperti apa itu, yaitu full metal armor. Oh itu full metal armor, ayo kita berjauh. Nah seperti itu contohnya, oh itu full metal armor ya. Nah karena Setsuna ia masih kaku karena ingin menunggu perintah dari markas pusat untuk ibaratnya menyelamatkan si Roy Amoy ya Allah. Maka dari itu pembicaraan pun berakhir begitu saja dan Setsuna dan Reiji pun pulang masing-masing. Malam harinya mereka pun beristirahat dan untuk mencari solusi di sisi lain ya Allah, di tempat di kapal tempur di Pisah Arsip ya Allah. Reiji memantau 2 orang pegawai polisi federal yang ada di buminya kan, di Reiji ini di bumi Multiverse A8018 tinggal tapi di dalam pesawat itu di atas dari selangit nah dari selangit. Jadi memantau si 2 pegawai polisi itu, mantau sambil tertawa mendengar dan berkata, hahaha mampus lo si Roy Amoy. Nah maka sama-sama polisi kenapa saling menawarkan, mampus jangan diculik. Jadi kayak ada juga jahat ya. Lalu si Reiji itu menyaksikan mereka berdua lewat kayak layar monitor tuh memantau ya kalau semakin orang hebat kata Reiji semakin orang yang iri. Maksudnya kan maksud saya nih gini, Roy Metal Armor kan ibaratnya tinggi dah sudah jabatannya tuh, yang iri itu kan yang di bawahnya kayak pegawai-pegawai aja. Nah jadi kan ibaratnya kayak iri, mampus lo ya, mampus lo si Roy Metal Armor diculik. Ada aja iri aja. Semakin kata Reiji tadi kan, semakin orang jabatan tinggi semakin banyak orang yang iri. Nah itu Jepang aja ya merepotkan sekali. Padahal hitungannya sama-sama polisi juga kan, tapi kan sifat manusia kan beda-beda, kita tidak tahu juga. Nah seperti itu contoh di film. Nah kita kan tahu juga kehidupan kita masing-masing ya kalau. Nah ya lanjut. Di sisi lain Setsuna yang merenung di ruangannya, merenung dan mengingatkan atas kehormatan dirinya yang menjadi gaban yang dulu ya Allah, yang Roy Amoy memberikan pedang Bushido, pedang ganda. Kemudian si Setsuna setelah merenung tinung ya ada pesan dari penjahat bahwa memberitahu lokasi si Roy Amoy. Ya keesokan harinya Setsuna pun menemui si penjahat tersebut
ingin membebaskan siapa Roy Amoy. Namun setelah Roy Amoy sadar dari pingsannya dan melihat si Roy Amoy itu langsung tahu, nah dia membuka mata. Hah, si penjahatnya itu si Anu nih. Siapa aja? Alien dari Penke. Nah, alien dari Penke kenapa? Karena si siapa tadi pirang, si alien rambut panjang pirang rambut kuning memiliki apa itu sensor penggerak rambut gitu. Nah rambut langsung tahu si siapa nih Roy Amoy langsung melihat, oh si Anu nih alien dari Penke ini nah aja, oh kayak itu. Kemudian si rambut pirang tuh berkata, oh ternyata Roy Amoy sudah bangun. Kemudian dia memperkenalkan diri, namanya adalah Medel de Catena. Ngalinya nyambut. Dia ternyata adalah pengoleksi pedang-pedang pusaka dan dia ingin mengincar pedang siapa? Pedang ganda, yaitu pedangnya Setsuna, bukan si Roy Amoy. Ternyata kirain saya yang pertama kali itu mengincar si Roy Amoy karena suka kah gitu. Nah saya lain, saya pedang ganda yang dia incar. Nah tapi menculik Roy Amoy. Lalu si siapa namanya nih, si alien rambut pirang itu menjelaskan, jika aku memiliki pedang ganda tersebut maka genap pedangku 1000 pedang, karena dia sudah mengkoleksi dan memperlihatkan di gerbang Maku tuh sudah memiliki banyak pedang, beragam pedang, katana, pedang macam-macam. Tinggal 2 lagi, pas tuh 2 pedang ganda si milik Setsuna itu pas genap 1000 ya katanya si maniak pengoleksi pedang. Kirain hebat, ternyata cuma kayak itu doang. Kemudian Setsuna datang ke lokasi tempat penculikan si Roy Amoy. Lalu Setsuna menjawab, serahkan Roy Amoy. Tidak, serahkan pedangnya dulu ya. Lalu Setsuna langsung menyerahkan pedangnya. Kemudian Setsuna malah diserang dan diikat dengan rambutnya tadi, rambut pirang kuning tadi. Dan apa itu curang, maka lepaskan dulu ya. Kan sudah diberikan pedangnya malah tidak dilepaskan Roy Amoy. Namun emoji milik si Setsuna menyelamatkan Roy Amoy dengan cara melepaskan tali yang ada terikat di mana Roy Amoy. Lalu dengan cepat, dengan sikap mengalahkan para penjahat Roy Amoy dan langsung menembak pedang ganda di tangan si rambut pirang tersebut. Yalah, lepas langsung Roy Amoy langsung mengambil pedang ganda tersebut langsung dengan cepat. Ternyata hebat juga si Roy Amoy itu. Makanya dapat gelar Full Metal Armor. Kemudian si alien tuh mau menyerang si Roy Amoy, namun dengan cepat ditebas oleh Setsuna dengan pedang satunya. Berarti 3 lah. 3. Oh 3 ternyata ya pedang Setsuna lah. Ternyata pada flashbacknya bahwa pedang Gabrion Blade yang ini nih milik si Reggie. Ternyata kirain pedangnya 3. Jadi pada malam hari itu flashbacknya kan diceritakan, ini simpan, jaga-jaga kata Reggie pedang Gabrion ini. Nah pedang satunya lagi, jadi kan ada cadangan untuk menebas musuh. Iyalah, lanjut. Di waktu yang tepat Reggie datang dan menyerang para penjahat itu. Lalu kemudian Setsuna memberikan pedang Reggie-nya kembali, tangkap, dan menebas para penjahat. Di sisi lain kan tadi kan Setsuna dan Roy Amoy, lalu berkata Setsuna meminta maaf kepada Roy Amoy karena termakan hasutan oleh Reggie karena sudah melanggar perintah dari pusat. Namun ini bergerak dengan sendirinya karena termakan hasutan Reggie. Benar juga Pang, kata Reggie. Menunggu takutnya si Roy Amoy kena Pina kenapa-napa. Nah jadi kan kita harus gerak cepat, harus bergerak keinginan sendiri. Nah lalu si Setsuna tadi kan meminta maaf kepada Roy Amoy telah melanggar perintah dari pusat. Ini minta tidak apa-apa, kata si Roy Amoy. Saya yang bertanggung jawab atas urusan ini nantinya, kata si Roy Amoy. Lalu sambil memberikan pedang gandanya kembali kepada Setsuna. Nah
lakukan dengan keinginan kamu sendiri. Nah, kata Wei Amoy. Yuk, langsung. Disinilah Reji dan Setsuna bertarung bersama kembali. Wah, melawan para penjahat. Siapa namanya tadi? Aliennya tadi. Medel de Katana. Si rambut pirang aja dah, alien rambut pirang aja kita beri nama. Jadi si alien rambut pirangnya itu membuka ya, mengeluarkan Emogel dan melepaskan gerbang Maku terbuka dan sekaligus mengeluarkan monster Emons. Nah, saat itu langsung dengan cepat si Reji dan Setsuna berubah menjadi Gaban lalu bertarung bersama. Nah, dan masuk ke dalam dimensi Maku, bertarung di sana. Langsung saja singkat cerita, si alien rambut pirang tuh kalah dah melawan mereka berdua. Si Reji ngalahkan si monster Emons, Setsuna mengalahkan si rambut pirang. Kan alien tuh masih kan wujud manusia itu kan Pak. Jadi dikalahkan seperti biasa, dikalahkan dan ditangkap saja dan tidak dihabisi. Ya, setelah kemenangan berhasil ngalahkan si rambut pirang, si Wei Amoy seperti biasa minum soda katanya. Setelah meraih kemenangan, sudah menang, kita minum soda ya. Nah, dan berkata kepada Reji, akhirnya saya bisa bertemu dengan kau. Pada saat itulah episode 5 berakhir. Minggu depan pada episode 6 kita kembali pada cerita Kiki dan Koto yang siapa itu nang hormatnya seperti ini. Nah, apakah si Reji akan kembali juga ke buminya siapa tuh, lupa namanya, bumi 90 berapa pokoknya bumi multiverse Kiki Koto dan tinggal lah seperti itu ya. Kemudian ada musuh baru, alien atau manusia, kita tidak tahu lagi itu. Kayak itu kan alien tapi wujud manusia yang kata tadi pirang tadi itu. Nah, kemudian ini di dunia Kiki dan Koto tadi ada musuh baru yang memakai topeng dan namanya itu Kaitopet namanya. Dan juga kita diperlihatkan kosmogabarian baru yang digunakan oleh Kiki dan Koto, bukan si Reji. Ya, kalau pada episode 6 Super Space Gaban Infinity, saksikan minggu depan ya lah. Terima kasih telah menonton video saya pada kali ini. Ya lah, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jika ingin jika suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman kalian pecinta tokusatsu ya. Saya pamit undur diri ya lah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokpens orang Benua. Dadah.